Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Hari Jumat, hari yang penuh berkah untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat-sehat, bahagia selalu, panjang umur, dan sukses selalu. Amin ya robbal alamin. Masih bersama Lisna yang akan melanjutkan cerita ini, dan kita langsung saja ke cerita selanjutnya. Selamat mendengarkan. Kamu memang mengatakan itu kepada saya. Pandu mengangguk dan bertanya, apa ada perubahan dalam proyek ini? Benar, semua proyek ini telah disadap. Memikirkan hal itu, Haris menjadi kesal. Saya pikir ada yang tidak beres saat hal ini terjadi. Jadi saya menghubungi orang yang bertanggung jawab atas proyek tersebut. Apa kamu tahu apa yang mereka katakan? Pandu mengerutkan kening, sebuah spekulasi muncul di benaknya. Dia ragu-ragu berkata, apa seseorang menargetkan kita? Tepat. Haris memukul meja dengan marah lalu melanjutkan, mereka yang bertanggung jawab memberitahu saya bahwa kita mungkin telah menyinggung orang yang seharusnya tidak kita singgung, dan mereka mengatakan bahwa jika masalah ini tidak diselesaikan, tidak ada yang berani bekerja sama dengan kita di masa depan. Pada akhirnya dia praktis memaksa kata-kata itu keluar melalui gigi yang terkatup. Tentu saja ekspresi Pandu agak muram mendengar hal itu. Hampir seketika dia memikirkan grup Samuel. Bagaimanapun mereka telah melakukan hal seperti ini lebih dari sekali. Namun dia segera berpikir bahwa itu tidak mungkin. Sekarang grup Samuel sepenuhnya berada di bawah kendali Niko. Mereka tidak akan mengincarnya lagi. Kalau begitu, siapa lagi yang akan mengincarnya? Di kantor manajer umum di grup Samuel, asisten Danar melaporkan berita terbaru yang dia terima. Hampir tidak ada perusahaan di Panduresia yang mau bekerja sama dengan Pandu karena campur tangan perusahaan Bahtiar. Apa kita perlu membantu mereka? Karena Niko telah meminta Danar untuk menjaga Pandu sebelum meninggalkan negara itu, Danar meminta asistennya untuk terus mengawasi Pandu. Mendengar bahwa Pandu menjadi sasaran keluarga Bahtiar, Danar tampak kesal, ekspresinya berubah muram. Setelah memikirkannya, Danar menginstruksikan, sebarkan berita tentang kemitraan antara Pandu dan grup Samuel dan beritahu mereka bahwa dia salah satu dari kita. Paham? Sekretaris itu mengindahkan perintahnya dan pergi. Segera Danar menjadi satu-satunya yang tersisa di kantor. Namun dia tidak bermalas-malasan dan segera mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi kakaknya, berniat untuk memberitahunya tentang masalah tersebut. Ada apa? Di layar wajah tanpa ekspresi Niko muncul di video. Melihat itu, Danar mau tidak mau mengejek. Niko, kamu sudah berkencan dengan seseorang. Jadi kenapa kamu masih sedingin dulu? Apa kamu tidak takut Tiara menganggap kamu membosankan? Dia tidak menganggap saya membosankan. Belum tentu. Itu karena cara saya memperlakukanmu berbeda dengan cara saya memperlakukannya. Orang ini. Sebelum Danar selesai berbicara, dia benar-benar dikalahkan oleh Niko. Dia menggetakkan gigi dan berkata, kamu benar-benar kakak saya. Niko tersenyum kecil, dia tampak terhibur dengan ekspresi muram Danar. Dia berkata,
Jika tidak ada yang lain, saya menutup telepon. Siapa bilang tidak ada yang lain? Danar buru-buru menghentikan kakaknya dan menceritakan apa yang terjadi pada perusahaan Pandu. Saya sudah mengetahui bahwa perusahaan Bahtiar ada di balik masalah ini. Mendengar itu, ekspresi Niko berubah muram. Jelas dia juga tahu kenapa perusahaan Bahtiar mengincar Pandu. Dia mencibir, suaranya dingin karena marah. Siapa yang memberi perusahaan Bahtiar keberanian? Danar hendak melanjutkan ketika suara dingin kakaknya terdengar dari telepon lagi. Berikan perintah saya. Mulai hari ini, grup Samuel akan menghentikan semua kemitraan yang ada dengan perusahaan Bahtiar. Danar terdiam, dia hanya bisa memberikan nilai penuh untuk perlindungan saudaranya. Namun dia merasa bahwa bukanlah ide yang baik untuk memutuskan semua hubungan dengan perusahaan Bahtiar. Jadi dia membujuk, Niko, tenanglah sejenak. Kami memiliki beberapa proyek yang bekerja sama dengan perusahaan Bahtiar. Jika kita tiba-tiba memutuskannya, kerugiannya akan terlalu besar. Selain itu, Tuan Besar Bahtiar memiliki hubungan yang baik dengan kakek kita. Jika kita menghentikan kemitraan, kakek akan mengetahuinya dan itu akan merepotkan di masa depan. Mendengar kata-kata itu, kerut Niko semakin dalam. Dia selalu menarik garis yang jelas antara pekerjaan dan kehidupan pribadinya, dan dia membenci masalah. Danar mengenal kakaknya dengan baik dan melihat bahwa dia tidak segigih sebelumnya. Dia melanjutkan, jangan khawatir, saya sudah meminta seseorang untuk berdamai dengan mereka. Dan saya berjanji, Pandu tidak akan menderita karena hal ini. Selain itu, jika perusahaan Bahtiar terus berkomplot melawan mereka setelah ini, menyebabkan hal-hal meningkat, maka kita akan mencari cara untuk menghadapinya. Dengan begitu, meskipun keluarga Bahtiar mengeluh kepada kakek, kita akan memiliki alasan dan akan ada lebih sedikit masalah. Baru pada saat itulah ekspresi muram di wajah Niko agak mereda. Danar berhasil membujuknya. Bereskan masalah ini baik-baik. Saya tidak ingin terjadi apa-apa dengan perusahaan Pandu. Perintah Niko, karena jika sesuatu terjadi pada Pandu, Tiara pasti akan gelisah dan dia tidak ingin gadis itu khawatir. Jangan khawatir, saya pasti akan membereskannya dengan benar. Danar tersenyum percaya diri sebelum mengalihkan topik ke masalah lain di perusahaan. Sore itu Narso menerima laporan dari asistennya. Tuan Bahtiar, grup Samuel mengeluarkan pesan yang mengatakan bahwa grup Romario berada di bawah mereka. Sekarang perusahaan lain telah menghubungi grup Romario kembali di bawah campur tangan grup Samuel untuk mempersiapkan kemitraan. Mendengar ini, Narso sangat marah. Dia menggetakkan giginya. Apa Niko? Benar-benar ingin melindungi keluarga Romario sampai akhir. Asisten itu diam-diam berdiri dengan hormat di tengah kantor. Dia tahu bahwa sang ketua tidak membutuhkan tanggapannya untuk kata-kata ini. Di Villa di Wina, Tiara tidak tahu apa yang terjadi di negaranya. HTW memberinya libur 2 hari agar dia bisa istirahat dengan baik di rumah. Selama 2 hari terakhir, Niko tidak pergi ke kantor cabang dan tinggal di rumah bersamanya dan Gary. Pada siang hari, Niko akan menangani urusan perusahaan di ruang kerja, sementara dia akan berlatih biola dengan Gary di ruang musik. Setelah makan malam, mereka akan berjalan-jalan di taman terdekat sambil bergandengan tangan seperti keluarga yang bahagia. Hari-hari mereka biasa saja dan bahagia, dan Tiara merasa seperti mimpi setiap kali dia memikirkannya.
Setelah mereka bercinta malam itu, dia hanya bisa memeluk Niko dan mendesah. Saya sangat bahagia belakangan ini, sehingga rasanya tidak nyata. Saya takut ini hanya mimpi, dan setelah saya bangun, kamu dan Gary tidak ada di sini lagi. Mendengarkan kekhawatiran Tiara, Niko mengangkat alisnya sedikit. Tiba-tiba dia berbalik dan menekan gadis itu lagi di bawah tubuhnya, berkata dengan merendahkan, "Saya rasa tadi saya tidak menggunakan kekuatan yang cukup. Jika kamu masih memiliki energi untuk memikirkan hal ini, kalau begitu, mari kita lanjutkan." Setelah mengatakan itu, Niko menekannya lagi. Tiara tidak dapat menghentikannya tepat waktu dan tenggelam dalam ciumannya yang instan lagi saat gairah mereka menyala kembali. Pada saat mereka selesai, hari sudah hampir subuh. Tiara tergeletak di tempat tidur besar, sangat lelah sehingga dia bahkan tak bisa menggerakkan satu jari pun. Saat melihat Tiara seperti itu, seringai jahat muncul di bibir Niko dan dia berkata sambil tersenyum, "Tentunya kekhawatiran yang tidak berguna itu sudah hilang sekarang." "Tidur sajalah." Tiara memelototinya dengan marah dan membungkus dirinya dengan selimut sebelum memunggungi Niko berpura-pura tidur. Tiara bersumpah bahkan jika dia membayangkan sesuatu, dia tidak akan pernah memberitahu Niko lagi. Kalau tidak, dia mungkin mati di tempat tidur. Sementara itu, tidak seperti hari-hari bahagia Tiara, Danta mengalami 2 hari yang buruk. 2 markas grup tentara bayaran Serigala Hitam yang dia buat digerebek. Kedua markas itu menderita kerugian besar. Dia sangat terkejut dan marah setelah mengetahui dari bawahannya bahwa Niko adalah pelaku di balik insiden ini. Dia tidak menyangka balas dendam Niko datang begitu cepat. "Pak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Saya rasa Niko tidak akan menyerah begitu saja." Orang kepercayaannya berdiri di tengah kantor dan menatap Danta dengan rasa ingin tahu. Danta juga sadar bahwa Niko tidak akan melupakan masalah ini begitu saja. Jika tidak, dia tidak akan menghancurkan kedua markasnya secara berurutan dan dengan metode yang begitu kejam dan tegas sehingga mengejutkannya. Memikirkan hal ini, dia lebih merasa takut ketimbang marah karena dia tidak pernah menderita sebanyak ini sejak memulai Serigala Hitam begitu lama. Niko Samuel, sungguh lawan yang tangguh. Beritahu semua orang di setiap markas untuk bertindak bersama-sama sekarang. Tidak peduli di markas mana. Jika terjadi sesuatu, markas lain harus segera memberikan dukungan. Juga gandakan pasokan yang dialokasikan ke markas dan beritahu mereka bahwa bagaimanapun juga mereka harus bertahan sampai bala bantuan tiba. Siapa? Orang kepercayaan itu pergi untuk melakukan apa yang diperintahkan. Setelah itu, hanya Danta yang tersisa di kantor. Dia duduk di kursi eksklusif kulit dengan ekspresi muram, yakin bahwa Niko tidak akan berani terus memprovokasinya seperti ini. Keesokan paginya, Niko pergi ke ruang kerja untuk menangani beberapa urusan penting setelah selesai makan bersama Tiara dan Gary. Sementara Tiara membawa Gary ke ruang musik untuk berlatih biola. Sore harinya, Aditya masuk ke villa dengan setelan hitam. Dia mengetuk pintu sebelum memasuki ruang kerja dan berkata dengan hormat, "Bos, grup tentara bayaran Serigala Hitam masih menolak untuk mengatakan siapa yang berada di balik insiden sebelumnya, dan mereka telah meningkatkan pertahanan mereka." Ketika Niko mendengar ini, wajahnya berubah muram dan dia memerintahkan,
terus berurusan dengan mereka sampai kamu berhasil mendapat informasi mengenai siapa majikan mereka. Mengerti? Aditya mengangguk. Setelah menyelesaikan laporannya, dia meninggalkan villa. Ruang kerja itu kembali hening dan Niko terus menggunakan komputer untuk memproses dokumen perusahaan dari jarak jauh. Di sisi lain, Tiara memegang biolanya dan mendemonstrasikan tekniknya kepada Gary. Setelah memainkan melodi singkat, dia meletakkan biola itu dan bertanya sambil memijat pinggangnya yang sakit. "Apa kamu mengerti sekarang?" "Iya." Gary mengangguk sambil menanggapi dengan suara imut-imut. Kemudian dia mengerjap dan bertanya dengan prihatin, "Nona Tiara, apa pinggangmu terasa tidak nyaman? Apa kamu ingin saya membantu memijatnya?" Saat Tiara menatap mata Gary yang seterang bintang, dia tiba-tiba merasa agak malu saat mengingat alasan pinggangnya yang sakit. Dia terbatuk ringan dan berbohong. "Rasanya tidak nyaman. Saya hanya memijatnya dengan santai. Gary, cepat latih biolamu." Melihat dia sepertinya tidak berbohong, Gary mengambil biola buatan kusutnya dan mulai berlatih. Di sebelahnya Tiara menepuk pipinya yang membara dan dalam hati mengeluh tentang Niko. "Saya tidak akan pernah memprovokasi pria itu lagi di masa depan." Saat dia sedang mendengarkan penampilan Gary dengan seksama, ponselnya tiba-tiba berdering di atas meja dengan panggilan dari Sandi. "Nona Romario, apa kamu sudah merasa lebih baik?" "Saya baik-baik saja sekarang. Terima kasih atas perhatian Anda, Tuan Bastino." Ketika Gary mendengar suara seorang pria di telepon, dia tidak bisa menahan telinganya untuk menguping. Dia ingin membantu ayahnya mengawasi Tiara agar dia tidak direnggut oleh pria lain. Sementara itu, Tiara tidak memperhatikan gerakan Gary dan berjalan ke jendela dengan ponsel di tangannya. Suara lembut Sandi datang dari telepon lagi. "Apa kamu sudah membawa biolamu untuk diperbaiki?" "Belum." "Kalau begitu, bagaimana kalau saya datang menjemputmu? Saya bisa mengajakmu menemui seorang ahli senar yang saya kenal untuk memperbaiki senar biolamu." "Terima kasih atas kebaikan Anda, Tuan Bastino. Tetapi pacar saya telah menemukan seorang ahli senar untuk saya." Penolakan Tiara membuat suara Sandi terdengar sedikit kecewa. "Begitu. Boleh saya tahu siapa ahli senar yang dia temukan?" "Tuan Lois." Jawaban jujur Tiara membuat Sandi agak heran. "Tuan Lois?" Itu kejutan. Lois diakui sebagai ahli senar terbaik di industri musik. Kebanyakan orang tidak bisa membuat janji dengannya meskipun mereka mau, tetapi Niko melakukannya dengan mudah. Tiba-tiba Sandi semakin penasaran dengan identitas Niko. Namun dia tidak menanyai Tiara tentang hal itu dan menjawab sambil tersenyum, "Karena Tuan Lois telah setuju untuk membantumu memperbaiki biolamu, biola itu pasti akan dikembalikan persis seperti keadaan aslinya. Lagi pula dia adalah ahli senar yang sangat berbakat." Tiara juga mengetahui kemampuan Lois. Dia tersenyum dan mengangguk. "Saya berharap seperti yang Anda katakan. Juga terima kasih telah mengingat masalah saya." "Ini bukan apa-apa. Setidaknya hanya itu yang bisa saya lakukan. Jadi kamu tidak perlu bersikap sopan kepada saya." Sandi tidak suka jika Tiara terlalu sopan kepadanya.
Setelah itu keduanya mengobrol sebentar sebelum menutup telepon. Tepat ketika Tiara berbalik dengan teleponnya, dia tiba-tiba melihat Gary mengupingnya dan dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis saat melihatnya. Tentu saja dia tahu apa yang dipikirkan anak itu, jadi dia berjalan mendekat dan menepuk alisnya dengan penuh kasih sayang. Nadanya terdengar tak terkendali saat dia berkata, "Kamu dan kenakalanmu, baiklah sekarang, pergilah berlatih biola." Sore harinya Nico mengajak Tiara menemui Lois.